Di YouTube banyak yang tanya gimana cara bikin ini atau berapa harganya bikin ini. Jadi ini sebenarnya kemarin kaca ya. Jadi dari sisi yang sebelah kanan nih, kiri nih sama depan itu kemarin ada kanannya. Cuma kanannya itu sudah pecah lah karena kami geser-geser. Ini karena kaca ya, bukan akrilik. Jadi kalau akrilik tuh jauh lebih mahal. Jadi ini cuma pendek, waktu itu cuma sampai di list putihnya itu doang. Tapi karena kami merasa ini kependekan, jadi kami tambah triplek. Ini triplek ya. Triplek langsung kami bautkan aja ke sini. Langsung baut pakai skrup. Jadi langsung. Nah, terus ini kami tambah pintu karena dia bocor ya. Jadi suara tuh memang ke atas sih. Jadi yang di sini kami tutup supaya nggak bocor ke depan ke arah FOH. Nah, ini isi dalamnya begini ya. Jadi ini kami pakai peredam semua. Di situ di dalam drumnya gini. Nah, jadi kami belum pakai mic drum karena ya keterbatasan mixer dan alat sih sebenarnya. Jadi kami hanya masih pakai ini. Dan ini suaranya cukup enak sih, di luar cukup enak. Kicknya kami juga pakai mic. Jadi ini todong dari sini sama kick mic di bawah. Jadi harus pakai kondensor untuk ngambil semuanya ini. Nah gitu. Jadi ya ini cukup. Rencana kan mau tutup atasnya sih. Atasnya nanti ditutup pakai yang kayak gini juga. Tapi nggak usah ditaruh triplek. Jadi langsung ininya aja. Dan kami pernah lihat di gereja lain suaranya cukup meredam sih. Jadi ginilah isi dalamnya. Nah, ruangannya dan kami kasih tutup begini. Nah di sini ini sistem in-ear kami yang biasa kami gunain, yang saya pernah jelasin di channel saya tentang in-ear. Dari saya pindahin ke sini karena supaya lebih dekat dengan setnya saya gitu. Jadi kalau misalnya ada bermasalah atau ada sesuatu, jadi di dekat di sini. Nah ingat ya, jalurnya dari mixer sana itu kirim ke sini aux 1 ke input 1, baru mic MD ini masuk ke input 2. Nah dari sini dikirim di merah nih, kirim ke inputnya H400, baru di sini dikirim semua ke pemain musik gitu. Jadi enak ya ini bisa kalian mixing sendiri lah gitu kan, mau height-nya agak tebel atau gimana, itu atur sendiri masing-masing. Jadi cuma gitu aja settingannya. Kami nggak pakai monitor lagi di depan, paling cuma monitor itu pun itu bukan monitor keyboard, harusnya untuk keyboard sih, tapi kami karena keterbatasan alat jadi kami pakai untuk universal. Jadi semua untuk monitor universal sama kayak gini. Monitor panggung untuk vokal aja. Kalau kami sih udah jelas pakai yang ini, langsung in-ear aja. Cukup enak sih in-ear kami, ya tergantung teman-teman mixingnya masing-masing sih. Jadi kami cuma pakai mixer ini, jadi mixernya terbatas lah. Ini cuman berapa channel nih, lupa. Cuma ada 12 channel, jadi udah banyak channel-channel yang off. Jadi kayak gini nih udah off, udah nggak bisa, ini udah off juga. Ini masih bisa sih, tapi nggak diisi. Lagi nggak ada pemain gitar lagi pulang, lagi pergi, jadi nggak bisa. Gitu aja sih, tuh nggak kirim, dan cukup bagus sih. Untuk settingannya cukup lumayan enak, di headset juga enak. Ya semoga teman-teman bisa berkarya lah lewat apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat atau saya temukan. Semoga terinspirasi dan bisa dikembangkan di sana, atau mungkin teman-teman punya yang lebih bagus lagi, ya silakan. Sekian penjelasan dari saya, ya Setiawan. Oke, ini lupa. Untuk harganya ini 600.000 ya. Saya ulangi lagi, ini kemarin 600.000 saya bikinnya. Tapi saran saya sih bikinlah yang agak tinggi, yang di atas kepala orang gitu, yang tingginya. Nanti tinggal tutup di atas kalau mau tutup. Pastikan harus ada pakai mic. Jadi pastikan suara di sini tuh nggak bocor banget ke sana. Jadi murni suaranya tuh keluar ke speaker FOH. Jadi supaya kedengaran enak dan tidak bising gitu. Itu aja. Thank you.